Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update Siang Tribun News edisi Jumat 13 Desember 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya adalah Risna, kita jelang Live Update Siang selengkapnya. Tribuners, Tisa Novianti menjelaskan kronologi dirinya menjadi korban penjamretan oleh seorang pria pada Kamis 12 Desember 2024. Adapun tempat kejadian perkara berlokasi di Jalan Nanas, 4 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban Tisa Novianti mengatakan sesaat sebelum masuk ke Jalan Nanas 4, dirinya masih beriringan dengan pengendara lainnya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih, Adila. Betul bahwa seorang perempuan menjadi korban pembegalan ataupun penjambretan di Jalan Nanas, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Yang mana korban ialah Tisa Novianti, yang mana dirinya pun menjelaskan kronologis dirinya menjadi korban penjambretan oleh seorang pria pada Kamis 12 Desember 2024. Yang mana tempat kejadian berada di Jalan Nanas 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dirinya tidak mencurigai sama sekali awalnya pada terduga pelaku karena memikir seperti pengendara lainnya di jalan. Nah, dirinya mengatakan bahwa sesaat sebelum masuk ke Jalan Nanas, dirinya masih beriringan dengan pengendara lain. Namun saat berbelok ke Jalan Nanas 4, korban diikuti oleh seorang pria menggunakan motor metik berwarna hitam. Karena di jalan tersebut banyak polisi tidur, Tisa pun menurunkan kecepatan kendaraannya dan melihat terduga pelaku mengikutinya. Dan dirinya pun mulai curiga saat dirinya menurunkan kecepatan. Terduga pelaku ini tidak menyusul, namun tetap membuntuti korban. Dan saat korban berada di jalan, dirinya berpikir bahwa harusnya saat dirinya menurunkan kecepatan, terduga pelaku ini mendahuluinya. Namun saat kendaraan yang dikendarai oleh korban ikut memelankan kendaraan, pelaku pun ikut pelan. Dan tapi saat korban tancap gas, pelaku juga ikut menaikkan kecepatan kendaraannya. Dan Tisa mengatakan bahwa dirinya membawa sebuah tas yang mana tas tersebut digantungkan pada bagian bahu sebelah kanannya. Dan uh, saat kondisi jalan sudah sepi, korban ini kemudian dipepet oleh pelaku. Namun dirinya tidak mengetahui ataupun tidak sadar sempat terjadi tarik-tarikan atau tidak. Namun pelaku langsung merampas tas yang saat itu Tisa berada di atas kendaraan yang sedang berjalan. Korban mengatakan bahwa dirinya terjatuh dan juga terseret menjauhi motor akibat tarikan dari terduga pelaku penjambretan. Dan setelah berhasil merebut tas milik korban, pelaku langsung melarikan diri karena ada warga yang sempat melihat kejadian tersebut. Dan Tisa pun mengatakan bahwa barang yang ada di dalam tas yang dibawanya ialah ada satu buah dompet serta uang tunai sebesar 15.000 dan juga 2 unit handphone. Dan akibat terjatuh serta terseret saat tasnya ditarik oleh pelaku, korban mendapatkan luka pada bagian wajah. Dan dirinya mendapatkan luka pada bagian wajah serta harus mendapat 7 jahitan dan juga mendapat perawatan medis. Dirinya pun mengatakan bahwa dirinya telah membuat laporan kepada pihak kepolisian atas peristiwa penjambretan yang dialaminya saat berkendara tersebut. Dan dirinya sudah melakukan laporan ke Polsek Mentawa Baru Ketapang dan juga berharap bahwa pelaku dapat segera ditangkap dan juga mendapat hukuman yang setimpal. Dan pada waktu yang berbeda, Kapolsek Mentawa Baru Ketapang, Kompol Siono pun mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban penjambretan yaitu Tisa Novianti, yang mana laporan sudah masuk dan saat ini anggota Polsek Ketapang ini masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama korban Tisa Novianti. Berikut untuk tayangan. Lurus, mungkin entah siapa yang diincarnya di gini lah. Terus ulun belok ke nanas. Kan di nanas tuh kan ada polisi tidur. Agak bagaimana tuh melihat dari spion. Kok dia ngikut ya? Terus lurus, agak pelanjak. Kalau memang normal kan harusnya dia mendahului gitu nah, karena ulun sengaja memang dipelanin gitu nah. Oh ini enggak, ini kayaknya pelan, dia pelan juga. Ya udah ulun langsung tancap gas. Dia tahu kayaknya ulun nih sudah mulai ini, dia tancap gas juga. Posisi tas tuh kan di sini di depan, tuh langsung di itu kan rantai ya talinya. Tuh kayaknya bertarik-tarikan antara entah sadar ulun bertarik-tarikan, yang pentingnya itu gancang menarik ulun di sini nih. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin bakal mencopot Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud NTB Ahmad Muslim usai terjaring operasi tangkap tangan Polresta Mataram. Terlebih Muslim sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dalam jabatan atau pungutan liar kepada kontraktor penyertaan barang di SMK N3 Mataram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan juga Tribuners pada Rabu sore, unit tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan tersangka Kabid SMK Ahmad Muslim beserta uang tunai senilai 50 juta rupiah dengan pecahan 50.000. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 4 orang staf yang saat itu berada di dalam ruangan Kabid SMK, di dalam ruangan bidang SMK tersebut. Merespon kasus tersebut, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin menyayangkan adanya pejabat yang melakukan pungutan liar di luar hak yang seharusnya dilakukan yang ada di dalam jabatannya tersebut. Hasanuddin juga menegaskan bahwa dia akan mencopot Kabid SMK tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkannya, yang sudah sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Polisi juga sudah menetapkan Ahmad Muslim sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dalam jabatan atau pungutan liar. Polisi mengaku laporan tersebut diterima berdasarkan hasil laporan dari masyarakat. Selain itu juga pada hari ini polisi akan melakukan penggeledahan di ruangan bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Aidi Purkon juga menyayangkan bahwa ada salah satu stafnya yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, sehingga hal tersebut menurutnya mencederai instansi yang saat ini dipimpinnya. ID juga menegaskan bahwa tidak baik instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tercemar kembali. Selain itu juga sampai saat ini juga ID mengaku bahwa meskipun ada peristiwa tersebut, namun pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang SMK bahwa tidak terganggu, sehingga sisa-sisa kerja yang tahun 2024 yang belum diselesaikan dipastikan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Demikian Adila dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Hasanuddin selaku PJ Gubernur NTB. Berikut untuk tayangannya. Dikbud SMK. Ya, terima kasih. Saya juga baru menerima dan sempat laporan secara lisan dari kepala dinas bahwa ada kegiatan kemarin apakah itu atau saya juga belum dapat jelas apakah itu OTT, apakah ada kegiatan gravitasi atau gravitasi atau kegiatan yang lain, nanti akan kita resmi dari jelasnya saat hukum akan diterapkan. Saya penuh untuk proses kegiatan. Manakala simpul-simpul itu siapapun yang terlibat kita
memperkenankan, memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang di luar persidangan. Demikian saya belum, mohon maaf belum bisa memberikan tanggapan secara rinci karena apa dan bagaimana. Namun saya sudah dilaporin bahwa itu ada kegiatan dan saya berikan ke Diduga dianiaya balita di Kabupaten Jombang yang baru berusia 3,5 tahun meninggal dunia. Adapun jasad bayi tersebut kini masih berada di ruang pavilion kenanga instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Diketahui TA, bayi asal Kecamatan Mojo Agung, Jombang yang belum genap berusia 4 tahun itu tidak bisa lama hidup di dunia karena meninggal dunia diduga dianiaya. Dari informasi yang dihimpun Surya, penganiayaan terjadi di Desa Palrejo, Kecamatan Sumbobito, Jombang pada Rabu 11 Desember 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Anggit Puji Widodo, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila di studio dan selamat siang pada Tribun. Diketahui balita berusia 3,5 tahun di Kabupaten Jombang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh pacar sang ibu. Kemarin jasad bayi masih dalam proses evakuasi atau proses visum di ruang mayat RSUD Jombang. Namun saat ini kondisi bayi atau jasad sudah dikebumikan sejak malam, langsung dikebumikan malam kemarin. Untuk menanggapi hal ini dari keluarga korban yang bayi 3,5 tahun meninggal itu mengatakan, yakni dari paman korban Juni Ariska menceritakan bagaimana proses perjalanan sebelum korban meninggal. Paman korban ini menjelaskan jika kondisi korban mengalami banyak lukas di bagian kepala, perut hingga kaki. Luka di kepala seperti luka benturan dan di bagian perut seperti terdapat bekas cengkeraman. Saat itu korban atau balita ini sempat dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah yang berada di Mojo Agung dalam kondisi yang sudah kritis. Sebagian besar badannya pun mengalami memar. Korban ini merupakan anak dari seorang perempuan yakni berinisial TIP berusia 28 tahun. Dan saat itu, sesaat sebelum meninggal dunia, korban ini diketahui sedang pergi bersama sang ibu dan juga pacar sang ibu yakni JP yang juga berusia 28 tahun. Ketiganya ini pergi diketahui menuju desa Palrejo, Kecamatan Sumbobito, Jombang pada hari Rabu, tanggal 11 bulan 12 2024 malam. Saat itu diketahui pacar ibu korban yakni JP menjemput TIP yakni ibu dari korban dan anaknya sekitar pukul 10:30 malam. Setelah itu ketiganya lalu pergi bersama menuju desa Palrejo, Kecamatan Sumbobito. Namun sesaat setelah sampai di desa tujuan, sang ibu itu malah kembali ke rumahnya yang ada di Mojo Agung, yakni di desa Karobelah. Namun saat kembali ke rumah di Mojo Agung itu, sang ibu hanya sendiri, sementara anaknya tetap berada di desa Palrejo bersama pacarnya itu. Namun beberapa saat kemudian pacar sang ibu yakni JP, yakni si laki-laki itu kembali lagi ke Mojo Agung sekitar jam 2 malam. Katanya ingin mengambil sesuatu tapi tidak tahu ingin mengambil apa. Barulah pada pukul 4 malam hari Rabu itu diketahui kabar kalau korban sudah ada di rumah sakit dan kondisinya kritis. Mendengar kabar tersebut, keluarga korban pun bergegas menuju lokasi, yaitu rumah sakit PKU Muhammadiyah Mojo Agung Jombang untuk menjenguk korban dan memang melihat kondisi korban ini sudah mengalami memar dan kritis. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit Islam Sakinah yang ada di Mojokerto, namun saat sampai di Sakinah, korban sudah tidak bernafas dan pukul 1.00 waktu Indonesia Barat malam hari Kamis korban dinyatakan meninggal dunia. Keluarga yang melihat meninggalnya korban secara tidak wajar ini lantas melaporkan kejadian itu ke Polsek Sumbobito. Insiden itu pun memicu bahwasanya keluarga korban menduga penganiayaan itu dilakukan oleh pacar ibu korban yakni JP, dan akhirnya keluarga korban melaporkan dugaan itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jombang. Sampai kemarin jenazah sudah dikebumikan dan saat ini proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Akan kami infokan lagi kalau jika ada berita selanjutnya. Terima kasih rekan Adila, dari saya Anggit Widodo dari Jombang mengabarkan kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, kabar duka datang dari mantan pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batola. Adapun Syamsuddin dikabarkan meninggal dunia usai terlibat kecelakaan lalu lintas di Probolinggo, Jawa Timur. Pantauan langsung dari Tribun Timur di lapangan hingga pukul 15 WITA, rumah duka di Kampung Talawe, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros masih nampak lengang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, selamat siang Tribunan, selamat siang Adila. Dapat saya sampaikan, mantan pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batola, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 12 Desember 2024 kemarin Tribunas. Syamsuddin dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Probolinggo, Jawa Timur kemarin. Dan jenazah dari Syamsuddin Batola kemudian diterbangkan dari Bandara Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan tiba di rumah duka di Kampung Talawe, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepat pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi Tribunas. Dan kemudian pantauan langsung Tribun Timur di lapangan pada hari ini, nampak ratusan pelayat ini sudah memadati rumah duka yang berada di Kecamatan Bontoa tersebut, dan karangan bunga dari berbagai sumber pun sudah nampak menghiasi halaman rumah dari pelatih Persewangi Banyuwangi ini Tribuners. Kemudian tak hanya itu, rekan sejawat dari Syamsuddin Batola pun nampak hadir untuk memberikan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban. Di antaranya ada Asegaf Razak, kemudian ada juga Syamsuddin Umar, Denny Tarkas, Yusriyadi Jafar, dan masih banyak lagi Tribuners. Dan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, jenazah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan dan kemudian akan dimakamkan setelah sholat Jumat ini di tempat pemakaman umum di Kampung Talawe Tribuners. Nah, menurut adik korban, yakni Zain Batola, mengatakan bahwa kabar kematian kakaknya ini sangat mengagetkan sekali Tribuners, karena memang pihak keluarga mengetahui bahwa Zain Batola ini sedang menuju memang sudah tinggal di Jawa beberapa hari terakhir Tribuners, beberapa bulan terakhir untuk melatih klub sepak bola Tribuners. Dan kepergian Syamsuddin sendiri tentunya membawa luka yang mendalam bagi pihak keluarga dan juga teman-teman sejawat mereka yang mengenal Syamsuddin Batola ini sebagai pribadi yang sangat baik dan juga sangat ramah Tribuners. Dan tak hanya dari rekan-rekan Syamsuddin sendiri, sejumlah anak asuh yang turut mengantar kepergian jenazah dari Syamsuddin Batola ini untuk selama-lamanya Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama adik almarhum yakni Zainam Batola. Berikut untuk tayangan. Saya dari dapat informasi yang lebih awal dari Pak Asri Malwa, mantap SM semua kan. Dia katanya ada telepon sama Pak Najib. Dia bilang telepon, saya ingkap jangan kaget ya. Saya, apa ini? Nah bilang, Syamsuddin mengalami kecelakaan di Probolinggo. Tapi nah bilang dia meninggal, tapi cari informasi dulu. Masih saya informasi terus telepon ya. Banyak teman yang bilang, ya dia meninggal. Tapi saya belum yakin. Saya tetap telepon Pak Faisal, kebetulan dia kan lalu lintas Indonesia. Makanya saya dengar telepon balik itu dan bilang, iya benar saya meninggal dunia. 2 orang itu korban. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjar masih memusnahkan barang milik negara hasil penindakan Kepabeanan dan Cukai pada Kamis 12 Desember 2024. Adapun proses pemusnahan tersebut mencakup lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal, 717 kg tembakau iris, dan 1.450 liter minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Adapun pemusnahan dilakukan secara serentak dengan berbagai metode, yakni mulai dari minuman beralkohol yang dituangkan ke ember, pembakaran rokok ilegal, hingga penghancuran menggunakan alat berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post, Rifki Sulaiman. Silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya, terima kasih rekan Adila. Selamat siang untuk Tribuners sekalian. Betul sekali, kemarin Kamis 12 Desember 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin mengambil langkah tegas dengan memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Pemusnahan itu berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Banjarmasin, mencakup lebih dari 1,5 juta barang batang rokok ilegal, 717 kg tembakau iris, dan 1.450 liter minuman beralkohol. Proses pemusnahan dilakukan secara menyeluruh dengan berbagai metode. Minuman beralkohol dituangkan ke ember hingga musnah, kemudian rokok ilegal dibakar dan barang lainnya dihancurkan menggunakan alat berat. Langkah ini menurut Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Teddy Laksmana, diharapkan dapat menekan peredaran barang ilegal di wilayah Kalimantan Selatan. Barang-barang yang dimusnahkan bernilai sekitar 2,4 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 1,6 miliar rupiah. Barang-barang ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan di 11 kota dan kabupaten sejak triwulan 4 2023 hingga triwulan 3 2024. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Yodi Hanidi menjelaskan bahwa 10 pelaku telah dikenakan sanksi administratif berupa denda. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Total penerimaan cukai dari denda di kantor Bea Cukai Banjarmasin mencapai 3,6 miliar rupiah yang sebagian besar berasal dari denda administratif. Namun jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, Yodi menegaskan bahwa kasus dapat ditingkatkan menjadi penyidikan pidana. Tahun lalu, 3 kasus serupa telah diproses hingga mendapatkan putusan hukum tetap. Tidak hanya itu, Bea Cukai Banjarmasin juga mengungkapkan modus penyelundupan barang ilegal melalui perusahaan jasa titipan. Teddy Laksmana menutup acara dengan menegaskan komitmen Bea Cukai Banjarmasin untuk terus memperketat pengawasan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan wilayah yang bebas dari barang ilegal. Kehadiran pihak Bea Cukai dalam menangani persoalan ini menunjukkan tekad kuat mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal. Mungkin itu yang bisa disampaikan rekan Adila. Kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Teddy Laksmana dan Kepala Seksi P2 Bea Cukai Banjarmasin Yodi Hanidi. Berikut untuk tayangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada pagi hari ini Bea Cukai Banjarmasin melakukan pemusnahan terhadap 3C ilegal. Seperti yang kita lihat ada 1,5 juta batang ya hasil tembakau ilegal berupa rokok, kemudian 717 kg tembakau berupa tembakau iris dan 1.459 liter minuman mengandung etil alkohol. Di sini untuk pemilihan tersangka tentunya ada, dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di bidang cukai dan juga selaras dengan arah dari peraturan terbaru mengenai harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan perpajakan. Pemilik-pemilik atau yang istilahnya di kami adalah sebagai pelaku dari pelanggaran undang-undang di bidang cukai ini sudah menjalani proses penelitian dan sudah kemudian diberikan sanksi. Diduga kabur membawa dana desa ratusan juta rupiah, Bendahara Desa Bolatenda Kecamatan Landu Leko, Rote Dau bernama Devri DT Kusah resmi dilaporkan ke Polres Rote Dau oleh penjabat Kepala Desa Bolatenda, yakni Charles Faah. Adapun Charles mengatakan perkara yang dilaporkannya tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi alias penggelapan dana desa. Adapun laporan polisi itu terregister dengan nomor LP-153-153-Romawi 12-2024-SPKT-Polres Rote Dau tertanggal 14 November 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang, Rio Teti. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners, di mana saja Anda berada. Terima kasih rekan Adila bahwa sebagaimana yang dikatakan penjabat Kepala Desa Bolatenda Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Dau Charles Faah resmi melaporkan bendaharanya Devri DT Kusah ke pihak Kepolisian Resor Rote Dau Polda Nusa Tenggara Timur. Adapun Tribuners, laporan itu dilakukan karena diduga bendahara atas nama Devri Kusah itu kabur ataupun melarikan diri dengan membawa dana desa Bolatenda senilai ratusan juta rupiah.
Sehingga dikatakan Carespa, perkara yang dilaporkannya tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi alias penggelapan dana desa. Laporan polisi itu terregister dengan nomor LP garing B garing 153 garing Romawi 12 garing 2024 garing SPKT garing Polres Rotendao tertanggal 14 November 2024. Penjabat Kepala Desa Bolotena, Charles Fas, menceritakan bahwa awal mula pada tanggal 18 Oktober 2024, dirinya selaku pelapor bersama terlapor atau bendaharanya Devri Kusa melakukan pencairan dana desa senilai Rp182.570.000. Setelah proses pencairan Tribuners, uang tersebut dalam penguasaan terlapor yang adalah bendahara Desa Bolotena itu sendiri. Dan hingga kini tidak diketahui keberadaan bendahara Desa Bolotena. Urusan selanjutnya, Charles Fa menyerahkan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan keuangan yang dihadapi pemerintah Desa Bolotena. Diketahui Tribuners, progres penanganan kasus ini masih dalam tahap lidik dan pemeriksaan saksi. Kasus ini ditangani oleh unit Tipikor Polres Rotendao dan ditindaklanjuti dengan bersurat ke Inspektorat Rotendao. Demikian rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, sejumlah masyarakat dari 3 desa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Kabupaten Mamuju Tengah atau Matang, Sulawesi Barat menggeruduk kantor DPRD. Mereka mendatangi kantor DPRD melakukan aksi damai penolakan terhadap rencana penambangan pasir di muara Sungai Budong, dan Pantai Karosa. Kepada Tribun Sulubar, Hadi Maulana, koordinator lapangan aksi, mengatakan bahwa masa menuntut tegas anggota DPRD menolak dan mencabut izin tambang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulubar, Sandi Anugrah. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila di studio. Rekan Nadila dan Tribuners, benar yang disampaikan tadi bahwa sejumlah masyarakat yang tergabung dalam 3 desa mengatasnamakan sebagai Aliansi Masyarakat Pesisir itu menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Mereka mendatangi kantor DPRD melakukan aksi damai perwakilan penolakan maksud kami terhadap rencana pembangunan tambang pasir di muara Sungai Budong dan Pantai Karosa. Hadi Maulana selaku koordinator lapangan aksi mengatakan masa menuntut tegas anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menolak dan mencabut izin tambang. Hal itu dikarenakan ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan adanya rencana penambangan tersebut, diantaranya 1, terganggunya aktivitas para nelayan di muara sungai dan pesisir pantai di 4 desa, yaitu Desa Babana, Desa Budong, Desa Karosa, dan Desa Tumbu. Kemudian terjadinya pengikisan di kawasan bibir pantai dan daerah aliran sungai yang akan menghilangkan areal pemukiman dan tempat beberapa situs sejarah. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya pelebaran batang sungai sekaligus menghancurkan kebun-kebun produktif milik rakyat dan pemerintah. Keempat, terjadinya endapan lumpur di muara sungai sebagai akibat dari aktivitas pembersihan atau pencucian material pasir dan kerikil. Selanjutnya ada dampak yakni limbah pencucian akan mencemari laut dan mengganggu habitat dan ekosistem muara. Dan terakhir itu meningkatnya oksigen air sebagai akibat aktivitas penambangan akan menyebabkan tidak menetasnya telur dan membunuh ikan-ikan kecil di muara. Diketahui Tribuners bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan di masing-masing desa. Di antaranya Desa Babana itu pernah melakukan aksi juga, begitupun Desa Budong dan masyarakat Desa Karosa. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, aksi berjalan kondusif, damai dan lancar. Hal itu dikarenakan sejumlah petugas gabungan diantaranya kepolisian, Satpol PP dan TNI itu mengamankan lokasi aksi sehingga saat pimpinan DPR dan anggota DPR menemui massa dan menerima tuntutan mereka, aksi itu bubar dan secara tertib. Demikian Adila yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Hadi Maulana selaku Korlap Aksi. Berikut untuk tayangannya. Menjadi tuntutan kita itu pertama tolak tambang yang ada di 2 desa itu. Kemudian karena izinnya sudah ada, jadi kita meminta untuk izin yang telah terbit itu dicopot atau dicabut kembali. Dan saya bisa sampaikan bahwa masuknya tambang ini sangat berdampak negatif untuk masyarakat pesisir, khususnya itu nelayan. Sejauh ini tidak ada sosialisasi tidak dari pihak penambang sendiri? Sejauh ini masuknya tambang itu sosialisasinya cuma melibatkan beberapa orang dan itu bukan perwakilan masyarakat. Hanya mereka pihak tambang itu mengatasnamakan itu masyarakat. Tapi sebenarnya dari masyarakat itu sendiri tidak pernah menyatakan sikap mengiyakan untuk masuknya itu tambang. Oke. Jadi ini kan berdasarkan dari hasil temuan di lapangan sendiri dari teman-teman. Ini tambang pasir ini mau dikemanakan ini materialnya ini sebenarnya? Jadi menurut yang saya dengar bahwa dan data yang kami dapat, jadi tambang pasir ini itu akan dibawa ke pembangunan IKN. Jadi sepertinya kita di Sulawesi Barat ini, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, ini akan menjadi tumbal IKN. Saya bisa mengatakan itu bahwa kita sepertinya dijadikan tumbal untuk pembangunan IKN. Dan semoga atas aksi yang kami lakukan ini itu mampu menyampaikan ke pihak pemerintah atau bahkan sampai ke presiden bahwa kami tidak ingin menjadi tumbalnya IKN. Ini ada berapa massa yang turun aksi? Di masa yang hadir pada hari ini itu Tribuners, pelatih Persuwangi Banyuwangi Syamsuddin Batola meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Probowangi Kamis 12 Desember 2024. Manajemen Persuwangi menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya legenda sepak bola Indonesia sekaligus legenda PSM Makassar itu. Presiden Persuwangi Handoko mengatakan klub berduka atas kepergian Syamsuddin. Pihaknya mengatakan bahwa Syamsuddin memberi kontribusi sangat besar bagi perkembangan Persuwangi. Ia juga dianggap sebagai pelatih dengan kepemimpinan yang cukup kuat. Syamsuddin juga dikenal dengan kemampuan meracik tim yang andal. Maka dari itu, kata Handoko, kepergian Syamsuddin menjadi kehilangan besar bagi Laskar Belambangan. Handoko mengatakan manajemen Persuwangi masih berusaha mengurus segala keperluan terkait dengan kepergian pelatih mereka. Handoko juga memastikan sebuah hal termasuk pemulangan jenazah Syamsuddin ke Makassar ditangani oleh manajemen klub. Menurut informasi yang dihimpun dari Tribun Jatim Timur, Syamsuddin dalam perjalanan menuju Surabaya untuk mengikuti match coordination meeting saat kecelakaan. Syamsuddin menaiki mobil bersama Sekretaris Persuwangi Banyuwangi Ari Mustafa. Menurut informasi, Ari selamat dalam kecelakaan tersebut meski mengalami sejumlah luka-luka. Syamsuddin Batola merupakan legenda sekaligus mantan pelatih klub PSM Makassar. Pihaknya bergabung dengan Persuwangi Banyuwangi untuk menyongsong Liga 4 2024. Syamsuddin diketahui bergabung dengan Persuwangi sejak akhir Agustus lalu. Syamsuddin merupakan pelatih berlisensi AFC Pro dan kehadirannya di Persuwangi diharapkan mampu mengangkat tim untuk lolos ke liga di atasnya. Menurut informasi, mobil yang ditumpangi Syamsuddin mengalami kecelakaan di ruas Pasuruan, Probolinggo. Yakni mobil tersebut dikabarkan menabrak sebuah bus. Kondisi mobil mengalami ringsek di bagian depan dan sementara para penumpangnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Manajemen RSUD Haji Slamet Marto Dirjo, Pamekasan, Madura mengungkap kerugian yang dialami pasca 8 kios kantin terbakar pada Kamis 12 Desember 2024 dini hari. Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Raden Budi Santoso mengaku sudah menggali berbagai informasi, yakni dari para satpam, customer service, serta penyewa kios yang buka 24 jam terkait peristiwa terbakarnya kios tersebut. Menurutnya, para satpam, customer service, dan penyewa kios juga telah dimintai keterangan oleh Polsek Kota. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Kuswanto Ferdian, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, terima kasih
kemudian reporter Tribun.com di Kabupaten Pamekasan. Pada Kamis dini hari, sekitar pukul 1:30 WIB dini hari, sebanyak 8 kios di RSUD Selamat Martowardoyo Pamekasan mengalami kebakaran. Nah, hingga saat ini terkait dengan penyebab kebakaran tersebut masih belum diketahui. Karena pihak kepolisian Polsek Kota, baik juga dari RSUD Smart Pamekasan, masih melakukan pendalaman dan juga masih melakukan identifikasi serta meminta keterangan dari para sejumlah saksi, baik dari Satpam, Customer Service, dan juga meminta keterangan terhadap para pemilik kios tersebut. Nah, untuk kronologis dari kebakaran ini, semula salah satu pemilik kios di area kios yang ada sebanyak 15 itu pamit pulang kepada Satpam RSUD Smart Pamekasan dan meminta supaya tidak lupa untuk mengontrol kios-kios yang sudah ditutup tersebut. Karena kebiasaan dari Satpam RSUD Smart Pamekasan itu, kalau misalkan kios tersebut sudah tutup dini hari, dia melakukan pengecekan secara berkala terhadap 15 kios yang ada di dalam RSUD Smart tersebut. Nah, pada saat ibu itu pulang, Satpam itu melakukan pengecekan. Ternyata dia melihat percikan api yang keluar dari salah satu toko ataupun kios kantin yang berada di dalam RSUD Smart tersebut. Dan api tersebut sebelumnya sempat hendak mau dipadamkan menggunakan apar. Namun ternyata api lebih cepat merambat dan langsung membesar karena membakar beberapa peralatan perabotan maupun beberapa makanan ataupun jualan yang berbungkus plastik itu, sehingga mudah terbakar dan api sangat cepat merambat. Nah, sementara ini hanya dilaporkan 1 kios saja yang sangat parah terbakarnya, sedangkan yang 7 kios lainnya hanya terkena dari dampak rembetan api yang sebelumnya membesar. Untung saja pada saat itu BPBD Pamekasan segera dihubungi dan menuju ke tempat lokasi untuk melakukan pemadaman. Sementara dari pihak RSUD Smart Pamekasan mentaksir kerugian dari kebakaran tersebut sebesar 100 juta rupiah untuk dilakukan perbaikan sementara nantinya. Nah, saat ini kios tersebut masih ditutupi dengan garis polisi dan juga ditutupi terpal biru untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran kebakaran lanjutan. Nah, untuk sementara ini masih dilakukan identifikasi terkait dengan penyebab dari kebakaran tersebut, Adila. Begitu rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasih Damkar BPBD Pamekasan, yakni Zainuddin. Berikut untuk tayangannya. Hari ini yang di rumah sakit RSUD Pamekasan ini los kantin. Ada berapa los? Yang ada yang parah itu 9 los. Satu yang terdampak jadi 10 los. Yang parah itu 8. Itu kantin makanan apa toko? Ada toko, ada kantin. Semua los itu ada kantin, ada toko. Yang paling parah Pak? Yang paling parah itu ada 8. Kantin tersebut terletak di dalam RSUD atau gimana Pak? Di dalam. Di dalam RSUD ya. Untuk penyebabnya sendiri itu apa? Penyebab kami tidak bisa menentukan. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tunggal. Salah satu faktornya ialah kurangnya penerangan lampu jalan di Jalan Poros Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Bahkan di beberapa jalan menuju objek wisata juga masih minim penerangan lampu jalanan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja, Freddy Samuel. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila dan selamat siang menjelang sore Tribuners. Jadi benar saja baru saja telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 12 Desember 2024 dini hari, di mana kedua korban yang mengendarai kendaraan meninggal dunia, yang dimana korban pertama berinisial NGL yang mengendarai motor merek Jupiter MX King, dan yang kedua ialah korban berinisial RK mengendarai motor dengan merek Honda Blade. Masing-masing motor tersebut
tak bernomor polisi atau tanpa plat nomor. Dan di titik lokasi terjadinya kecelakaan, kurangnya lampu jalan menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut, selain karena faktor kelalaian dari masing-masing pengendara. Hal ini dijelaskan oleh Kasat Lantas Polres Toraja Utara, Ibtu Marsuki. Ia menjelaskan bahwa pada saat motor dengan merek Yamaha MX yang dikendari oleh NGL yang bergerak dari arah kota Rantepao menuju kota Makale mengambil jalur kanan atau melebar ke jalur kanan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan juga korban atas nama RK juga dengan berkecepatan tinggi membawa motor Honda Blade dari arah Makale menuju ke Tarantepao juga sangat cepat, sehingga tak bisa menghindar terkait dengan kecelakaan tersebut. Ibtu Marsuki mengatakan bahwa selain karena kelalaian kedua pengendara yang membuat kedua pengendara tersebut meninggal di tempat, juga minimnya penerangan di Jalan Poros Kabupaten Toraja Utara dan juga Kabupaten Tanah Toraja. Bahkan ia menjelaskan juga minimnya penerangan di jalan-jalan menuju ke objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Ia berharap agar pemerintah di kedua kabupaten tersebut, baik Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, agar lebih memperhatikan lagi terkait penambahan atau pemaksimalan lampu jalan yang ada di jalan poros penghubung kabupaten, jalan poros provinsi tersebut, dan juga lampu jalan menuju ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan kedua keluarga dari kedua korban yang meninggal di tempat tersebut akibat laka lantas tersebut sudah merelakan terkait kejadian tersebut. Dan Ibtu Marsuki juga menjelaskan agar para pengendara hati-hati dalam berkendara, khususnya pada malam hari di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja. Karena salah satu faktor utama selain faktor kelalaian juga masih minimnya penerangan di lampu jalan di poros kedua kabupaten tersebut. Seperti itu Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ratusan penghuni apartemen Bale Hinggil Surabaya tak bisa menuju blok hunian mereka. Adapun pengelola apartemen di Jalan Soekarno-Hatta ini memblokir ratusan penghuninya sehingga tidak bisa mengakses lift. Apartemen yang berlokasi di Jalan Mer Surabaya itu tidak memberi akses masuk bagi penghuni yang tidak membayar service charge terbaru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Faik Nuraidi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Nadila dan para Tribun semuanya, dapat kami laporkan langsung dari Surabaya, apartemen di Surabaya, tepatnya apartemen Bale Hinggil yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Surabaya, memang saat ini tengah bergolak. Ratusan penghuni dari apartemen ini tidak bisa masuk ke akses unit ke blok-blok mereka karena mereka diblokir oleh pengelola apartemen dengan alasan, dengan dalih mereka tidak membayar service charge yang sudah ditentukan oleh pengelola. Para penghuni ini menolak untuk membayar service charge yang iuran wajib untuk apartemen. Nah, penolakan ini karena selain tidak transparan, juga para penghuni apartemen Bale Hinggil sampai saat ini belum menerima sertifikat hak milik rumah susun yang saat ini belum diterima. Meski mereka sudah banyak yang sudah melunasi, bahkan akte
jual beli dan dokumen pertelaan berikutnya atau dokumen-dokumen yang mestinya sudah menjadi hak mereka sampai saat ini belum diterima. Mereka juga belum membentuk semacam perkumpulan atau semacam RT RW-nya di apartemen itu, sehingga penerapan akan servis charge ini tentu belum bisa dibebankan oleh penghuni. Alasan para penghuni menolak karena selain memberatkan, selain ketentuan juga mereka masih dalam perdebatan, mereka sangat keberatan dengan kenaikan service charge yang mencapai 80%. Salah satu penghuni yang berhasil kami temui dan kami himpun informasi di lingkungan Balhinggil, di apartemen Balhinggil, mereka memang saat ini harus menerima beban biaya itu, beban service charge yang dikenakan adalah 6 bulan sekali. Kalau misalnya itu di tipe yang paling rendah, tipe dengan tipe studio, kemudian tipe 2 di atasnya adalah 2 bed dan tipe di atasnya lebih dari 2 bed, itu beragam memang. Nah, kalau untuk tipe terkecil saja ya, itu service charge yang semula diberlakukan sekitar 1,2 juta per 6 bulan. Nah, mulai sejak habis corona, habis COVID itu kemudian dinaikkan menurut dia gila-gilaan gitu, 80% hampir 2 kali lipat, sehingga dia para penghuni ini harus membayar sekitar 2,7 juta. Begitu juga dengan tipe di atasnya, tipe 2 bed, itu yang dari bisa naik ya lebih dari, kalau di 2 bed itu sekitar berapa ya kemarin yang Senin. Tapi memang kenaikan memang sampai 80%. Ini yang sangat memberatkan para penghuni. Karena berat, ekonomi makin belum menentu begitu saat itu, dan para penghuni ini sepakat untuk tidak membayar sesuai dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pengelola. Dampaknya, akibatnya, para penghuni ini harus menerima konsekuensi dan dengan memutus sepihak akses menuju unit. Selain lift yang bisa sampai ke 19 lantai, bahkan lebih, Balhinggil ini adalah apartemen dengan jumlah unit sekitar 1.500-an gitu. Nah, 100-an ini yang sudah menghuni apartemen, mereka saat ini kecewa, marah begitu, sehingga dia harus menahan kecewa, kemudian mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya untuk meminta mediasi, meminta fasilitas, memfasilitasi persoalan ini tidak terus berkepanjangan. Penghuni ini, mereka kantor DPRD Surabaya, tepatnya di Komisi C DPRD Surabaya, mengadukan perihal terblokirnya akses ke unit apartemen. Jadi mulai dari pintu utama yang menuju lift itu, sebelum ada menuju ke unit, sementara lift itu yang sudah bisa, yang semestinya bisa dinaiki dengan men-tap masing-masing lantai, itu tidak bisa diakses bagi mereka yang belum membayarkan. Pengelola ini berdalih mereka harus diberlakukan seperti itu karena tidak membayar sesuai kewajibannya sebagai penghuni. Nah, pertemuan di kantor DPRD Kota Surabaya, tepatnya di Komisi C DPRD Surabaya, langsung menindaklanjuti persoalan yang dihadapi oleh 100-an penghuni apartemen Balhinggil. Kemarin Komisi C DPRD langsung mengecek lokasi dan memastikan apakah benar dan seperti apa situasi yang terjadi di apartemen Balhinggil, dan memang mereka sudah tidak bisa masuk sejak 30 November kemarin. Nah, pengelola berdalih saat itu dalam pertemuan di Balhinggil bahwa ada 800-an penghuni, mereka memilih tetap membayar
sesuai ketentuan dengan naik yang 80% tadi, itu tidak ada masalah. Kenapa 100 penghuni ini memperkirakan? Nah, itu yang kemudian menjadikan pengelola untuk memblokir akses bagi para penghuni. Ya, para Tribuners, pertemuan atau sidak Komisi C DPRD mendatangi Balai Hinggil, apartemen Balai Hinggil kemarin membuahkan hasil. Ya, karena alasan kemanusiaan. Ya, salah satu penghuni, koordinator penghuni Balai Hinggil menyebutkan, Pak Kristianto, ada seorang nenek-nenek yang harus naik ke 16 lantai karena diblokir sehingga harus naik tangga darurat. Dikira dengan naik tangga darurat itu mereka bisa sampai ke unit. Nah, ternyata belakangan juga tidak bisa. Waktu itu neneknya harus kembali dan bisa dibayangkan ada seratusan yang pada saat kalau itu membutuhkan ada sesuatu yang mendesak itu bagaimana. Nah, ini yang kemudian Komisi C, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, itu mendesak bersama dewan yang lain segera dibuka karena ini adalah menyangkut hajat hidup dan menyangkut hak layanan masyarakat di apartemen Balai Hinggil. Apalagi dalam perwali terbaru tentang rumah susun atau apartemen di Surabaya, tidak boleh pengelola ataupun developer menutup akses atau fasilitas publik atau fasilitas minimum termasuk lift, manakala terjadi sesuatu atau masalah apapun, tidak boleh menutup atau menutup akses seperti ini. Pertemuan kemarin menghasilkan keputusan bahwa saat itu juga lift langsung dibuka di Balai Hinggil atau di apartemen Balai Hinggil. Tribuners, ternyata persoalan di apartemen Balai Hinggil tidak hanya terhenti pada layanan atau pemblokiran di lift. Persoalan lain kemudian muncul di tengah-tengah konflik antara penghuni dengan pihak pengelola apartemen dan pengembang apartemen Balai Hinggil, termasuk persoalan PBB, kemudian persoalan-persoalan yang lain kemudian muncul di apartemen Balai Hinggil yang dipicu oleh konflik antara penghuni apartemen dengan pengelola apartemen Balai Hinggil. Demikian yang bisa saya laporkan dari Surabaya, rekan Adila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama penghuni Balai Hinggil Surabaya, Kristianto, dan pengelola apartemen Balai Hinggil Surabaya, Oki Bohtar. Berikut untuk tayangan. Jadi sebenarnya kejadian ini bukan pertama kali, Pak. Kejadian ini sudah kesekian kalinya. Jadi yang diblokir itu adalah para pejuang-pejuang, istilahnya kita berjuang untuk hak kita, untuk kemerdekaan kita semua yang penghuni pemilik di apartemen Balai Hinggil. Ya. Jadi kita membayar harga servis cas harga lama. Kita bayar. Saya juga bayar. Sudah lunas sampai Desember 2024. Oh, yang C tadi hasilnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita bertemu dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya dan perwakilan warga 4 orang, jadi kita memberikan solusi. Saat ini kita open untuk kartu akses warga. Sampai dengan besok kita ada pertemuan lagi di DPRD. Jadi saat ini 80 unit yang terblokir karena tunggakan. Akibat curah hujan tinggi, beberapa wilayah di Kota Singkawang terdampak banjir. Salah satunya yakni di sekitar ruas Jalan Prabuka, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah. Ketinggian air pun cukup bervariasi, yakni untuk di ruas jalan tersebar air telah mencapai lutut orang dewasa. Tak hanya itu, akibat banjir ini sejumlah pengguna kendaraan sepeda motor mengalami mogok di saat melintas pada kawasan ruas Jalan Prabuka. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Widat Ardida. Silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya, Adila dan Tribuners, selamat siang. Akibat curah hujan yang melanda kota Singkawang beberapa akhir-akhir ini, beberapa ruas jalan terdampak. Salah satunya itu ruas jalan Pramuka di Singkawang Tengah terendam banjir. Kemudian ketinggian air pun cukup bervariasi. Untuk ruas ini, jalan tersebut air telah mencapai lutut orang dewasa. Tak hanya itu, akibat banjir ini sejumlah pengguna kendaraan sepeda motor mengalami mogok di saat melintas pada kawasan ruas jalan Pramuka ini. Bahkan genangan air juga sudah terlihat memasuki sejumlah rumah warga dan ruko setempat. Salah satu warga setempat, Kartijo, menceritakan sejak dari kemarin malam air sudah mulai naik. Diakuinya di saat kondisi banjir seperti ini, air akan surut sekitar 2 atau 3 hari. Namun apabila hujan tetap turun, maka air akan mengalami surut lebih lama. Tak hanya itu, dengan kondisi banjir yang masih lumayan tinggi ini, Kartijo juga mengaku kesulitan untuk berjualan. Apalagi sebagai kepala daerah, apalagi sebagai kepala keluarga, ia merasa aktivitasnya menjadi cukup terganggu dan menutup sementara tokonya. Walaupun ia mengatakan baru mulai berjualan sekitar 2 bulanan dan selama pindah beserta keluarganya, ia sudah merasakan banjir selama 2 kali. Kemudian warga setempat lainnya juga mengatakan hal yang serupa. Ia juga Jumaida juga warga setempat lainnya juga merasakan dampak banjir ini. Jumaida mengatakan genangan air masuk hingga ke ruang tamu. Walaupun upaya seperti meninggikan rumah sudah ia lakukan, namun ia mengaku di saat banjir air tetap akan masuk. Meskipun ia mengatakan banjir saat ini tidak separah dulu yang hampir mengenangi seluruh ruangan di rumahnya. Jumaida mengatakan sejak kecil hingga saat ini tinggal di daerah Jalan Pramuka, menurutnya dalam setahun bisa mengalami banjir hingga berkali-kali. Sehingga dengan itu ia berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan solusi dan perbaikan untuk mengurangi banjir. Demikian Adila, laporannya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Tapa, Bone, Bolango, Gorontalo tidak berjalan maksimal akibat listrik padam. Adapun Puskesmas Tapa ini merupakan salah satu pusat pelayanan yang sering dikunjungi warga untuk berobat. Akibat listrik padam seharian penuh, beberapa alat yang dominan menggunakan tenaga listrik terpaksa tidak dilakukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Hergianto Tanggahu. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio melaporkan dari Gorontalo bahwa memang dampak dari terjadinya pemadaman listrik seprovinsi Gorontalo mengakibatkan sejumlah pusat-pusat layanan kesehatan mengalami masalah dalam melakukan pelayanan. Salah satunya adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Tapa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Akibat pemadaman serentak yang terjadi sejak 10 Desember kemarin, pihak Puskesmas terpaksa melakukan pelayanan manual seperti itu. Karena memang yang biasanya digunakan sistem otomatis atau dalam hal ini menggunakan komputer, dengan matinya listrik, pihak Puskesmas terpaksa harus menggunakan metode atau mekanisme pelayanan manual. Adapun berdasarkan konfirmasi dari pihak rumah sakit, dalam hal ini Kepala Puskesmas Kecamatan Tapa, Nangsi Abdullah, yang menyebut bahwa memang Kecamatan Tapa sendiri atau Puskesmas Tapa memiliki genset. Namun genset tersebut telah rusak sehingga memang pihak Puskesmas hanya mengandalkan tenaga dari listrik dari PLN seperti itu. Namun ia menyebut hingga saat ini belum ada pelayanan yang emergensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya
mengeluhkan sakit, namun penanganan dilakukan dengan memberikan obat atau balsem untuk sementara waktu sebelum listrik kembali pulih. Sebagai informasi juga bahwa memang sejak kemarin dulu ya, 10 Desember 2024, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, Provinsi Gorontalo secara keseluruhan dilanda pemadaman secara serentak yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, baik aktivitas perekonomian dan lain-lain itu mengalami kelumpuhan. Namun memang memasuki malam hari pada tanggal 10 tersebut, ada beberapa kawasan yang hidup karena memang sebagai jantung atau jalur daripada pelayanan atau optimasi dari perbaikan. Diketahui penyebab penyebab pemadaman ini akibat adanya gangguan transmisi kelistrikan PLN Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.